Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatun Nikmah, kelas 1A Keperawatan, NIM 20032. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bedah plastik menurut pandangan agama Islam. Assalamualaikum. Pengertian bedah plastik. Bedah plastik atau operasi plastik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempunyai tujuan merubah bentuk bagian tubuh manusia menjadi lebih sempurna atau memperbaiki bagian tubuh manusia yang rusak akibat luka bakar, kecelakaan, atau cacat bawaan melalui prosedur operasi plastik. Bagaimana hukumnya menurut agama Islam? Apakah halal atau haram? Bagaimana hukum operasi plastik dapat dilihat dari tujuannya. Yang pertama, operasi plastik dengan tujuan untuk kecantikan. Contohnya, operasi plastik untuk kecantikan. Yang pertama, memperindah bentuk hidung, mempercantik bentuk dagu, dan operasi untuk menghilangkan kerutan tanda tua di wajah. Allah menyukai yang indah-indah. Dalam Islam juga memperbolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan. Apalagi sampai mengubah ciptaan Allah, merubah bentuk salah satu anggota tubuh yang berbeda dari apa yang diberikan Allah dalam logika manusia dipandang baik, karena akan lebih cantik, tampan, dan menarik. Namun demikian, apa yang dilakukan sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah, dan dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah. Merubah ciptaan Allah atau pemberian Allah sebenarnya bertentangan dengan kodrat dan iradat Allah. Seharusnya manusia menyadari bahwa Allah di dunia ini bukan merupakan hal yang sia-sia. Al-Quran telah jelas menyatakan orang yang merubah ciptaannya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajaran syaitan. Hukumnya adalah haram karena ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 119, wala murannahum waliyuhayyirunna khalaq. Artinya, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran An-Nisa ayat 119. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, la'anallahu washimati wal mutashimati wal mutanammisati wal mutakhallijati lil husnil muhayyirati khalaqallahu. Artinya, semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari 4886. Dua, operasi plastik untuk menghilangkan cacat dan aib. Hukumnya boleh. Dalilnya adalah kisah sahabat Rufujah bin As'ad radhiyallahu an yang menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas haram bagi laki-laki. Annahu usiba anfuhu yaumal kulabi fil jahiliyati fattakhada anfam miwarikin fa'antana alaihi wa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyattahida anfam min dahab. Hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Kulub di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasai 516, Abu Daud 4232.
Dilihat dari segi manfaatnya, manfaat operasi plastik ada dua tujuan operasi plastik berkaitan dengan tubuh, yaitu satu, untuk mempercantik diri, dua, karena memang ada kekurangan atau cacat fisik sehingga sebaiknya melakukan operasi plastik yang dapat membuat seseorang dapat hidup normal seperti banyak orang. Resiko dari bedah plastik. Resiko tertinggi tindakan operasi apapun adalah kematian. Apalagi pasien yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung, resiko kematian berasal dari proses pembiusan yang tidak tepat. Dosis yang tidak tepat dapat membuat detak jantung berhenti dan pasien meninggal di meja operasi, atau menyebabkan resiko penyumbatan aliran darah yang menuju paru dan mengakibatkan pasien meninggal. Kehilangan fungsi anggota tubuh yang dioperasi. Tindakan bedah plastik beresiko mengubah atau mengganggu fungsi organ, misalnya operasi pada bagian hidung. Kemungkinan pasien akan mengalami gangguan saat bernapas jika operasi tidak berhasil, atau bedah plastik payudara pada wanita misalnya. Untuk mendapatkan bentuk payudara yang sempurna, beberapa wanita rela masuk ruang operasi berkali-kali. Resiko yang didapat adalah bentuk payudara menjadi tidak simetris, kehilangan sensasi rasa di payudara mengeras hingga mirip seperti batu. Biaya bedah plastik di Indonesia. Pada area pipi, operasi plastik pada area ini meliputi pembentukan pipi dan tulang pipi, serta pembentukan lesung pipi. Biaya yang diperlukan berkisaran antara 5-75 juta rupiah. 2. Area dagu. Pada area ini biasanya perawatan yang dilakukan adalah membuat bentuk dagu yang lebih menarik. Biaya yang harus disiapkan sekitar 30 juta rupiah. Untuk yang ketiga, area wajah. Buat yang ingin tampak lebih muda dan menghilangkan kerutan di wajah, perawatan ini membutuhkan biaya sekitar 50-55 juta rupiah. Area hidung. Biasanya yang paling diminati adalah memancungkan hidung. Biaya yang harus disiapkan sekitar 15-35 juta. Area rahang. Perawatan pada area ini yang paling diminati adalah membentuk kontur rahang agar wajah jadi tampak tirus. Biaya sekitar 60-65 juta rupiah. Area bibir. Untuk membuat tampilan bibir sesuai dengan yang diinginkan, disiapkan biaya sekitar 15 juta rupiah. Kapan sebaiknya operasi plastik dilakukan? Secara legal, operasi baru boleh dilakukan saat dewasa, yaitu di usia 21 tahun. Hal ini karena pada pasien sudah dapat dijelaskan tentang sebab dan akibat operasi tersebut. Namun, sayangnya tidak hanya di Indonesia, banyak negara lain yang memperbolehkan tindakan operasi plastik dilakukan sejak usia 18 tahun. Apalagi di Amerika, wanita atau remaja usia 16 tahun sudah boleh melakukan operasi implan payudara. Artis di Indonesia yang melakukan bedah plastik. 1. Nikita Mirzani, 2. Krisdayanti, 3. Aukarin, 4. Femi Permatasari, 5. Lucinta Luna, 6. Cynthia Ratalona, 7. Titi DJ, 8. Bella Sophie, 9. Nita Talia, 10 atau yang terakhir Mpok Ati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis di Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan dari uraian materi yang disampaikan pada slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa operasi plastik boleh dilakukan apabila bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir, seperti bibir sumbing atau cacat yang datang kemudian akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran atau kecelakaan. Sedangkan operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri dengan sengaja merubah ciptaan Allah diharamkan karena merupakan salah satu bentuk penyamaran yang bertentangan dengan syariat Islam.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.